Suara Metro Indonesia. Baik pemirsa di seluruh Indonesia, Suara Metro Indonesia, kita akan bincang-bincang nih dengan ahli hukum yang sudah sangat kondang. Selamat siang Pak Lukman. Selamat siang Bapak. Pak, dengan adanya penjol ya yang sering terjadi di online, di Facebook, kemudian banyak yang pinjam, kemudian ada yang pinjam, kemudian tidak membayar, kemudian diteror. Itu dari segi hukumnya gimana tuh Pak? Mengatasinya nih Pak? Jadi gini Pak, bicara tentang pinjol itu harus dilihat dulu tentang kronologis yang bagaimana. Jadi pinjaman online itu yang pertama harus terdaftar di OJK. Kalau tidak terdaftar di OJK, penyedia jasa pinjaman online itu berarti ilegal. Itu yang pertama. Kalau debitur sudah diberikan fasilitas ya, sudah ya wajibnya bayar. Itu kewajibannya debitur sudah pasti. Akan tetapi bila mana debitur mengalami gagal bayar, nah ini kalau sampai debitur mengalami gagal bayar, seyogianya diberikanlah peringatan hukum, perlakuan hukum secara patut. Ya, undang-undang mengatur soalnya, di mana di situ ada aturan main. Ya, perlindungan konsumen itu juga mengatur. Jangan sampai sebagai debitur merasa tertekan. Nah, kalau dia tertekan dengan adanya intimidasi, menyebar luaskan nomor debitur ke seluruh khalayak, kolega, para teman, saudara, semuanya dikasih, dan di mana di situ namanya dicemarkan kan juga istilahnya nggak benar lah. Ya, tidak cuma tidak benar, itu sudah melanggar undang-undang, melanggar hukum. Asas kepatutan yang dimaksud di sini harus jelas. Artinya ketika seseorang diperlakukan secara patut itu kan sudah layak. Ya, kalau sampai itu menyebar luaskan sampai sehingga yang bersangkutan tertekan, merasa terintimidasi, bahkan mohon maaf dalam tanda kutip sampai pergi meninggalkan keluarganya, keluarganya sampai terjadi perceraian, berantakan, bahkan juga tidak ada yang peduli karena sudah seperti ini kan. Ya, mau nggak mau ya datanglah konsultasi ke lembaga yang paham. Artinya di sini tersedia banyak lembaga, ada lembaga bantuan hukum, ada lembaga perlindungan konsumen, ada lembaga-lembaga yang lain termasuk ke kantor hukum juga. Semua terbuka, tinggal searching Google atau yang sudah tersedia di lingkungan masyarakat di sekitarnya. Ada posbakun dan sebagainya. Artinya di sini ketersediaan lembaga bantuan atau lembaga perlindungan atau apapun itu banyak. Jangan sungkan, jangan segan, jangan takut, jangan merasa ewo pekewo kalau orang Jawa. Itu tempat kita untuk curhat, tempat kita untuk mencari solusi. Ya, jangan sampai dalam tanda kutip nih debitur nih karena saking tertekannya sungkan mendatangi tempat-tempat yang saya maksudkan tadi, malah dia justru mencari jalannya tersendiri. Keluarganya mencari tidak ketemu, handphonenya dimatiin, anak istrinya atau suaminya atau siapapun itu malah terbengkelai, keluarganya kasihan lah ya. Oleh karenanya hadapi, selesaikan segala persoalan itu dengan bijaksana, ya, dengan aturan hukum yang ada. Seyogianya di sini ada yang namanya Badan Penyelesaian Sengketa ya, konsumen, itu memberikan ruang
memberikan kesempatan. Jadi kami berharap bagi penyedia jasa pinjaman online yang legal atau terdaftar di OJK, bila mana menghadapi kendala dalam hal penagihan, dalam hal untuk melakukan follow up dan sebagainya, atau penyelesaian secara patut, ya disitulah tempatnya. Ada yang namanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau istilahnya BPSK. Itu tempatnya. Bukan terus menyebarluaskan nomor pribadi di kontak-kontak orang yang ada dalam kontak itu, keluarganya yang tidak tahu menjadi tahu, temennya yang semula nggak ngerti menjadi ngerti. Kalau si A atau si B atau si C itu punya tanggungan di pinjol atau apapun itu, sehingga ada semacam istilah orang itu dikucilkan lah, dijauhi. Ini kan menjadi persoalan tersendiri dan harus kita pecahkan bersama-sama. Nah, konflik sosial semacam ini tidak serta-merta kita menjustifikasi mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak boleh menjustifikasi, wah pinjol ini salah, oh debitur ini salah. Tidak boleh begitu. Kita duduk bersama, ada badan yang mengurusi, ada mekanisme yang harus dilalui, dan masyarakat pun yang sudah menjadi debiturnya pinjol, si pinjol tadi itu sebaiknya ya datang konsultasi di tempat-tempat yang semestinya. Ada yang namanya tadi lembaga bantuan hukum, lembaga pelindungan konsumen, atau kantor-kantor hukum yang menyediakan fasilitas pro bono atau konsultasi hukum gratis dan lain sebagainya. Sehingga masyarakat ini menjadi tercerahkan, menjadi paham tentang langkah hukum apa yang harus diambil. Jangan terus menghindar, jangan terus lari dari tanggung jawab. Nanti malah justru blunder nanti. Lah kalau sampai itu nggak ketemu jalan solusinya kan malah tambah kacau. Satu urusan hakul hadami yang maha kuasa, ya kan, urusan utang piutang sampai kapanpun tetap melekat. Tapi persoalan ini kan kajian hukumnya kan jelas ini, ya, artinya selesaikanlah secara patut, duduk bermusyawarah dengan difasilitasi oleh BPSK. Itu saran dan komentar saya terkait dengan pinjaman online, ya. Di seluruh Indonesia baru saja kita bincang-bincang dengan Pak Lukman, Ketua DPC IKADIN Kota Semarang. Ketua DPC IKADIN Kota Semarang. Kebetulan ini mau siap-siap mau sidang. Ya, jadi sidang. Beliau terganggu dulu sebentar karena ada seorang metro datang mau sidang ini. Kemudian beliau juga merangkap di Ketua Pokdar Kaptimas Jawa Tengah. Banyaklah jabatannya lain-lain nih. Nanti kalau ditulis di bawahnya ini penuh. Terima kasih Pak Lukman. Ya. Semoga sehat selalu. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi di dalam tugas-tugasnya. Amin. Terima kasih semuanya pemirsa di Indonesia. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, bahwa Lukman Muhajir ini adalah seorang pengacara dan kurator yang welcome untuk berkonsultasi baik melalui WA-nya maupun langsung ke tempat kantornya yang ada di sekitar Peterongan.